mulai bisnis itu jelas butuh modal. Dan ya semua modal itu pasti nguras dompet. Dari biaya produksi, branding, marketing, sampai tenaga dan pikiran kita itu nggak ada habisnya. Kadang suka mikir, mau kemana lagi ya cari duit buat modal? Pernah juga ngerasain harus nabung ekstra, pusing 7 keliling mikirin ini duit harus diputar kemana lagi, hutang ke bank, bahkan harus ngurangin jajan biar bisa hemat, dan itu capek banget. Tapi selalu ada perasaan bangga dan puas kalau inget perjuangan itu. Tapi coba tebak, modal apa yang sebenarnya paling mahal buat bangun bisnis? Yap, jawabannya bukan duit, tapi waktu. Waktu itu kayak investasi yang nggak bisa dibeli lagi. Kalau udah lewat, ya udah, bye selamanya. Makanya aku semakin yakin, yang paling penting itu bukan seberapa banyak uang yang kita hasilkan, yang kita punya, tapi gimana cara kita atur waktu dan memaksimalkan waktu. Soalnya kalau uang habis ya bisa dicari lagi, tapi kalau waktu udah berlalu, udah lewat, ya tinggal nyesel aja kan. Ngomongin soal waktu, aku sendiri juga udah ngehabisin 10 tahun untuk sampai ke titik ini. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk bangun channel YouTube ini yang akan ngebahas seputar self-growth, business, and relationship. Seru kan? Yuk bantu aku biar aku makin semangat dengan klik subscribe. Hai guys, I'm Henny. Welcome to the Couplepreneur Series, episode keempat. Yuk kita bahas sekarang, karena waktu lebih berharga daripada uang loh. Let me tell you why. Dulu itu aku mikir, semua harus aku yang kerjain, biar hasilnya itu lebih maksimal dan sesuai standar yang aku mau. Dari nyari customer, ngurusin chat, bikin laporan, sampai hal-hal kecil seperti balesin chat, packing barang, bahkan yang ngirim barang juga aku. Aku kira itu cara paling efektif dan pastinya menghemat biaya. Tapi ternyata itu malah bikin aku burn out, gak ada waktu me time, dan aku selalu kehabisan waktu. Padahal tujuan awal kita berbisnis kan biar bisa punya waktu yang lebih fleksibel. Aku bahkan gak ada waktu untuk mikir gimana bisa ngembangin bisnis ini, gimana bisa bikin bisnis ini bertumbuh. Karena selama ini aku sibuk ngurusin hal-hal kecil, sampai aku gak punya waktu sama sekali. Kalau punya waktu ya itu untuk istirahat doang, untuk tidur. Dan hal itu bikin aku jadi mikir, ngapain sih aku sibuk cari duit tapi aku sendiri gak bisa menikmati hidup dari uang yang aku hasilkan. Sampai akhirnya aku sadar, hire pegawai atau punya tim sendiri itu gak bikin rugi. Itu malah jadi bentuk investasi buat diri sendiri. Karena sebenarnya kamu nggak cuma bayar gaji, tapi kamu beli waktu. Dulu, waktuku sering banget habis buat hal-hal kecil yang nggak ada ujungnya. Sekarang, aku berusaha untuk memaksimalkan waktu yang aku punya untuk hal-hal penting. Seperti gimana cara ngembangin bisnis, gimana bikin strategi baru, atau bahkan untuk ngambil nafas sebentar. Dan di situ akhirnya aku paham, bos yang paling pintar bukan yang kerja paling keras, tapi yang tahu kapan harus percaya dan berani mendelegasikan tugasnya ke timnya. Kenapa bos itu butuh tim? Karena jujur aja kita nggak bisa ngerjain semua hal itu sendirian. Dengan adanya tim yang solid, tugas dibagi sesuai keahlian masing-masing. Hasilnya, kerjaan jadi lebih rapi, lebih cepat selesai, dan lebih berkualitas. Trust me, tim yang kompak bukan hanya bikin kerjaan jadi lebih ringan, tapi juga bantu jaga kualitas konsistensi bisnis kita. Nah, aku kasih tips gimana caranya ngehandle tim. Ini ada beberapa langkah yang aku lakuin untuk mendelegasikan tugas kepada tim biar hasilnya lebih optimal. Pertama, pahami kemampuan dan potensi tim kamu. Sebelum mulai mendelegasikan tugas, kamu harus cari tahu dulu apa kekuatan, minat, dan keahlian setiap anggota tim kamu. Karena delegasi itu akan lebih efektif kalau tugas yang diberikan itu kepada orang yang tepat, kepada orang yang punya kapasitas untuk menyelesaikannya itu dengan baik. Kedua, tentukan tugas yang bisa atau layak didelegasikan. Nggak semua tugas itu bisa didelegasikan secara langsung, jadi untuk awal-awal, kamu pilih tugas-tugas yang operasional, rutin, yang setiap hari dikerjain itu ke orang lain dulu.
Dan tugas-tugas yang lebih strategis, yang lebih sensitif, itu bisa kamu kerjain sendiri sampai kamu menemukan orang yang tepat. Ketiga, jelaskan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Pastikan anggota tim kamu paham apa yang harus dikerjakan, mengapa tugas ini penting, hasil seperti apa yang diharapkan, deadline dan prioritas. Komunikasi yang jelas di awal akan mengurangi kesalahpahaman di tengah jalan. Delegasi itu bukan cuma sekedar bagi tugas, tapi juga bangun kepercayaan, komunikasi, dan pertumbuhan tim. Lakukan dengan jelas, terarah, dan tetap terbuka untuk evaluasi. Keempat, kasih wewenang dan sumber daya yang dibutuhkan. Delegasi yang efektif bukan bagi tugas aja, tapi juga kamu harus kasih wewenang ke anggota tim kamu untuk bisa mengambil keputusan sesuai levelnya. Dan juga kasih akses informasi, alat, atau dukungan yang dibutuhkannya. Terakhir, pantau dan dukung tim kamu, tapi jangan jadi control freak ya. Cukup cek progres mereka secara berkala, tujuannya bukan untuk ngontrol berlebihan, tapi untuk memastikan semuanya on track dan kamu bisa bantu kalau ada kendala. Intinya sih percaya, tapi tetap peduli. Kalau kamu bisa nemuin balance antara kasih kepercayaan dan juga nentuin arah, tim kamu bakal berkembang jauh lebih cepat dan kerjaan jadi lebih ringan. Jadi jangan takut untuk punya tim, karena kamu bukan hanya sekedar beli tenaga, tapi juga beli waktu. Waktu untuk bertumbuh, waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan bahkan bikin hidup kamu jadi jauh lebih seimbang. Kalau kamu setuju tim adalah investasi terbaik, komen di bawah ya, dan ceritain juga pengalaman kamu tentang delegasi tugas dalam bisnis kamu dong. Rasanya setiap kali ada orang baru masuk, kerjaan jadi 2 kali lebih cepat kelar. Bayangin deh kalau tim kamu ada 10 orang, secepat apa bisnis kamu bisa berkembang. Dulu aku mikir semua hal itu harus aku yang pegang, dari ngurusin orderan, balesin chat, bikin konten, sampai ngurusin stok. Padahal hal kecil yang kelihatan sepele itu benar-benar sangat menyita waktuku, dan hasilnya akan lebih bagus, akan lebih baik kalau dikerjain sama orang lain yang memang udah ahli di bidangnya. Sampai akhirnya aku sadar hal-hal kecil kayak gitu bisa didelegasikan ke orang lain, dan waktu aku berani untuk ngasih ke orang lain, aku baru sadar, oh ternyata begini rasanya punya waktu lagi. Sekarang aku punya waktu lebih banyak, bisa mikir hal-hal yang lebih besar, ngerencanain arah bisnis, ngembangin diri, berkoneksi, dan ya punya waktu untuk hidup juga. Bisa makan santai tanpa kepikiran notifikasi, bisa istirahat tanpa harus ngerasa bersalah, bisa menikmati hasil kerja keras tanpa harus lembur tiap malam. Lucunya, pas aku berhenti ngerjain semua hal itu sendiri, bisnis aku malah berkembang lebih cepat, karena ternyata waktu yang aku lepaskan balik lagi dalam bentuk yang jauh lebih besar. Mungkin ini yang dinamakan rezeki, karena kita udah berani buka peluang kerja untuk orang lain. Jadi kalau kamu lagi di fase ngerasa semuanya harus dikerjain sendiri, coba deh pelan-pelan belajar untuk percaya, belajar untuk mendelegasikan. Karena kamu gak harus kerja sendirian buat jadi sukses, dan untuk jadi sukses, kamu gak bisa kerja sendiri. Dan percayalah, gak ada hal yang lebih berharga daripada waktu yang bisa kamu dapetin lagi. Kalau kamu masih ngerasa semua hal itu harus dikerjain sendiri, semoga apa yang aku ceritain bisa kasih perspektif baru untuk kamu. Ingat, kamu gak harus menanggung semuanya sendiri untuk bisa jadi sukses. Kadang kita takut untuk melepaskan, padahal yang kita butuhkan itu bukan kontrol, tapi waktu dan ruang untuk bertumbuh. Dan yang paling berharga, aku jadi punya waktu untuk orang-orang yang aku cintai. Karena apa gunanya bisnis berkembang, tapi kamu kehilangan kehidupan kamu sendiri di tengah jalan. Kadang kita terlalu sibuk ngitung uang sampai lupa ngitung value dari waktu yang udah kita habiskan. Jadi kalau kamu masih mikir, sayang ya gajinya segitu, padahal aku bisa kerjain sendiri, selalu ingat yang kamu beli itu waktu untuk bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar. Waktu gak bisa diulang. Uang yang hilang bisa dicari lagi,
Tapi kalau waktu yang hilang, kita nggak akan bisa tarik balik. Makanya jangan takut untuk mendelegasikan tugas ke tim, karena bisnis gak akan berkembang kalau semuanya itu kamu tumpuk di pundak sendiri. Kalau kamu punya pengalaman dan tantangan soal delegasi kerja di bisnis, coba komen di bawah dong. Aku pengen baca cerita kalian juga. Jangan lupa klik subscribe ya, biar gak ketinggalan tips selanjutnya. Dan pastikan kamu juga nonton video sebelumnya. See you!